Akhir-akhir ini kita mendengar bahwa ada salah satu YouTuber, sebut saja konten kreator, sekaligus juga aktivis yang sebetulnya followernya cukup banyak sampai jutaan ya. Dan dia sekarang menjadi idola para anak muda, terutama bagi anak-anak muda yang kritis. Siapa yang tidak tahu dengan Ferry Irwandi? Gitu. Ferry Irwandi sosok anak muda yang kritis dan juga dianggap cukup punya intelektualitas di atas rata-rata ya. Akhir-akhir ini dia sedang dihadapkan pada satu persoalan gitu ya, pasca kejadian demonstrasi yang cukup meluas dan juga berakhir di beberapa kota itu sampai chaos ataupun kerusuhan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ISP, berjumpa lagi dengan saya Eki Surajul Bayhaqi. Akhir-akhir ini kita mendengar bahwa ada salah satu YouTuber, sebut saja konten kreator, sekaligus juga aktivis yang sebetulnya followernya cukup banyak sampai jutaan ya. Dan dia sekarang menjadi idola para anak muda, terutama bagi anak-anak muda yang kritis. Siapa yang tidak tahu dengan Ferry Irwandi? Ferry Irwandi sosok anak muda yang kritis dan juga dianggap cukup punya intelektualitas di atas rata-rata ya. Akhir-akhir ini dia sedang dihadapkan pada satu persoalan gitu ya, pasca kejadian demonstrasi yang cukup meluas dan juga berakhir di beberapa kota itu sampai chaos ataupun kerusuhan gitu ya. Pada awalnya, Ferry Irwandi membuat satu konten yang cukup kontroversial, bahkan yang mengatakan bahwa seakan demonstrasi yang bergejolak masif ini di seluruh daerah di Indonesia, ini seakan diarahkan pada kondisi darurat militer. Dan seakan bahwa ini ada keterlibatan institusi TNI yang mengarahkan pada satu kondisi darurat militer. Namun juga ini ternyata memantik para pejabat TNI ya, terutama dari tim cybernya TNI hasil patrolinya, diindikasikan bahwa statement ataupun konten yang dibuat oleh Ferry Irwandi itu bermuatan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap institusi TNI, sehingga hal ini kemudian beberapa jenderal TNI melakukan konsultasi dengan Polda Metro Jaya dengan tujuan akan mengusut secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Pertanyaannya adalah, apakah sikap ataupun tindakan yang dilakukan oleh Ferry Irwandi dengan membuat statement demikian adalah satu perbuatan yang dilarang di dalam hukum pidana, terutama juga tuduhan yang dialamatkan kepada Ferry Irwandi bahwa dia telah melakukan pencemaran nama baik melalui perangkat elektronik gitu di dalam dunia cyber gitu intinya. Nah, hal ini juga ternyata mengundang reaksi sampai Menteri Hukum dan HAM Profesor Yusril Iza Mahendra juga berstatement bahwa sebetulnya pencemaran nama baik yang dialamatkan pada institusi atau lembaga, termasuk juga lembaga pemerintahan dalam hal ini, tidak bisa dijadikan objek di dalam tindak pidana, meskipun tidak menutup kemungkinan seandainya ada misalkan tindakan hukum yang lain, mungkin maksudnya adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata, mungkin itu diserahkan kepada institusi yang bersangkutan. Tapi yang jelas bahwa perbuatan yang dilakukan ini oleh Ferry Irwandi itu tidak bisa dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana, artinya Ferry Irwandi tidak bisa dipidana gitu ya. Hal ini pun sebetulnya merujuk pada putusan MK nomor 105 tahun 2024 ya, di mana MK sudah memutus dan juga memberikan tafsir yang sangat jelas bahwa pencemaran nama baik itu hanya bisa dialamatkan terhadap person ataupun orang. Ya gitu, terus terhadap orang gitu ya. Dikecualikan lembaga, institusi, korporat, lembaga profesi, termasuk ya salah satunya adalah institusi TNI. Jadi pencemaran nama baik terhadap institusi, termasuk institusi pemerintahan, itu tidak bisa dikenakan
tindak pidana. Itu kesimpulannya. Oleh karena itu, mari kita rawat dan jaga demokrasi di Republik Indonesia ini. Namun juga kita tetap harus mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila. Bagaimana kemudian pendapat yang kita sampaikan itu tentu tujuannya adalah bagaimana membangun bangsa ini ke depan yang lebih maju. Tentunya dengan apa yang kemudian kita sampaikan itu bisa dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga perbedaan pendapat, statement di dalam perbedaan pendapat, opini di negara demokrasi itu suatu hal yang biasa. Mari kita rawat ini, perbedaan ini sebagai sebuah kekayaan, sebuah modalitas kita untuk berdialektika menuju bangsa yang lebih maju dan beradab ke depan. Dan yakin di masa depan kita akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.